uang kepada setiap warga negara 20 juta rupiah per bulan. 20 juta rupiah per bulan. Jadi kalau Bapak sebagai kepala rumah tangga punya 2 istri, salah ya. Maaf. Bapak sebagai kepala rumah tangga punya 2 anak, bener ya? Punya 2 anak dan 4 istri. Jadi satu istri masing-masing 2 gitu ya. Saya ditanya, ini lu berapa Ed? 1. Lu mah muslim doang. Emang kenapa? Kalau 2, ustadz. Kalau 3, kiai. Kalau 4, syekh. Wah, Habib. Habib berapa? Udah bercandanya balik lagi. Jadi kalau 1 istri 2 anak, berarti setiap rumah tangga didapat uang dari negara setiap bulan 80 juta rupiah. Bapak bisa bayangin nggak? Kalau tambang diberesin. Dan memang tambang itu luar biasa, Pak. Dahsyat luar biasa. Jadi bagaimana saya pernah di penjara. Di dalam penjara kemudian nggak lama masuk 4 orang. Direksi sebuah perusahaan tambang. Dirutnya, direktur keuangan, direktur operasional, direktur teknik. 4-4-nya masuk penjara. Dia suka datang ke kamar saya, ke sel saya. Ngobrol, ngalur gitu, segala macam. Kemudian setelah keluar, ini orang Betawi, dirutnya orang Betawi, masih muda, jauh di bawah saya. Panggil saya Pak Ustadz, tapi serunya dia lu gue. Begitu dia keluar, saya juga di luar, dia telepon saya, Pak Ustadz, setelah basa-basi, lo kemari dong. Mana? Kantor gue dong. Di mana? Di sini. Ngobrol-ngobrol main gini. Saya datang main. Apa yang terjadi? Pak Ustadz lu di sini ya, temenin gue. Temenin tuh ngapain? Temenin sini aja, ngapain aja. Temenin. Ntar gue kasih setiap bulan segini. Kaget juga. Banyak benar. Alhamdulillah. Mobil ada nggak? Ada. Kalau nggak ada pakai Innova, pakai aja. Nggak ada mobil, alhamdulillah. Oke. Jadi saya mau kasih tahu, tambak itu dahsyat. Jadi kalau Bapak nonton televisi, nonton film segala macam, ada orang terbang pakai pesawat pribadi, jet. Nah, saya ngalamin. Saya ngalamin terbang dari Halim ke Luwu Utara di Sulawesi Barat, pakai jet pribadi. Saking dahsyatnya sampai Abraham Samad mengatakan begitu. Dan ketika beberapa bulan ini Prabowo tiba-tiba seperti sadar bahwa dia pernah menulis buku Paradoks Indonesia. Ini istilah saya saja ya. Seperti sadar itu istilah saya saja. Kemudian dia berusaha mengamalkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 tentang kekayaan alam ini. Maka dia rapikan. Dia lihat bahwa ekspor sumber daya alam, terutama batu bara, nikel, timah, dan sawit, itu selama ini dilakukan dengan banyak sekali manipulasi. Ada yang namanya under invoicing, ada namanya transfer pricing, ada pokoknya segala macam yang istilah teknis itu yang kita nggak gitu paham. Tapi intinya itu manipulasi ekspor. Dan sekarang ini termasuk yang lagi dikejar adalah Dirjen Bea Cukainya, Jenderal Bintang 3 yang diduga terlibat. Nah, data yang ada menyebutkan selama 21 tahun ekspor itu telah merugikan negara sebanyak 14.000 triliun. 14.000 triliun, Pak, bayangin. Kalau saya balik lagi ke gedung Kejaksaan Agung, cuma 11 triliun penuh saat gedung-gedungnya itu. Kalau 14.000 triliun apa? Apa nggak kediri keuruk duit? Madura. Dasar, Pak. Dan itu hilang, lenyap, dimakan oleh sekitar 50 keluarga di Indonesia yang hartanya lebih dari 50% Indonesia punya. Ada Prayogo Pangestu, ada si Sinarmas, ada Antoni Salim, ada Luk Potong yang hartanya ratusan triliun. Triliun loh, Pak. Triliun itu artinya nolnya ada 12. Artinya miliarnya ada 1000. Miliar ada 1000.
Saya mohon maaf dengan mungkin kurang ajar nggak sopan. Mohon maaf bener ya. Kecuali yang pengusaha atau apalah kalau punya pondok ya kali ya. Yang kita di luar itu bukan pengusaha, bukan punya pondok. Kira-kira punya nggak kita harta atau duit 10 miliar? 10 miliar aja deh, nggak usah banyak-banyak. Ada yang punya? Masa nggak punya? Saya aja nggak punya. Artinya itu uang banyak banget gitu loh. Dan itu selama ini berputar di kalangan tertentu dengan cara menyogok pejabatnya dan sebagainya. Nah, di acara di Bekasi itu, Munarman menjawab begini. Ketika ditanya apakah Prabowo masih bisa kita harapkan. Dia mengatakan Prabowo pernah menulis buku Indonesia Paradoks dan Solusinya. Kata Munarman, artinya Prabowo menyadari Indonesia punya masalah. Hartanya banyak, kekayaan alamnya luar biasa, tapi penduduknya miskin. Miskin. Udah miskin, dikenain pajak macam-macam. Semua pajak. Tadi di mana di Pamekasan ada salah satu pembicara mengatakan ponakannya atau siapa baru beli motor 21 juta atau 23 juta. Harga yang dibayar 21 juta atau 23 juta. Tapi begitu dilihat fakturnya itu cuma 16 atau 18 juta. Jadi banyak sekali dipotong pajaknya untuk pemerintah. Belum lama beli mobil listrik Wuling Darion 446 juta. Fakturnya 236 juta. Jadi hampir 50% Pak pajak diambil pemerintah. Kita bayar. Kita datang ke SPBU, beli SPBU pajak. Betul nggak? Beli Pertalite, beli Pertamax pajak. Kita mampir ke warung-warung ada McD segala macam pajak. Semua kena pajak. Bahkan tempe, tahu yang kita makan itu ada pajak. Karena dibuat dari kedelai, kedelainya kita impor dari Amerika, ada pajaknya, ada biaya masuknya. Jadi semuanya pajak. Jadi di Indonesia yang nggak kena pajak cuma 2. Mohon maaf, kentut sama buang ludah. Semuanya pajak. Gila. Nah, itu bayangkan negara kaya raya, penduduknya miskin, tapi diperas pajaknya. Ah, gitu. Dan kata Munarman tadi, orang yang menulis buku itu berarti sadar Indonesia bermasalah dan dia punya solusi-solusi. Dia katakan beda dengan Jokowi. Jokowi itu memang disetting, disiapkan dari awal untuk menghancurkan Indonesia. Kapan-kapan insya Allah kita bicara bagaimana mulai dari tukang kayu di Solo menjadi wali kota. Saya datang ke Solo, saya wawancara dengan ketua DPC Solo, PDIP, yang jadi wali kota. Siapa namanya? FX Rudy, ya kan? Dia cerita bagaimana. Lalu saya datang bertemu, wawancara, bikin podcast dengan Sekda Solo waktu Jokowi jadi sekdanya. Cerita, wah itu bohong semua tuh Mas, Bang Edi bohong itu, dia bilang enggak ngambil gaji, wong saya ngambil tanda tanganin kok. Bohong semua tuh. Lalu itu saya bilang, loh Pak, itu kan dia hebat Pak, bisa memindahkan pedagang kaki lima tanpa penggusuran. Kalau Pak itu bohong semua itu. Bohong semua. Itu waktu dia pindahkan itu ada dana dari Kementerian Koperasi 5 juta per pedagang. Itu nggak diekspos, jadi mingi-mingi itu. Wah, terus apa lagi? Itu baliho itu saya tegur kepala dinas periklanan. Ini siapa yang suruh? Bapak. Kenapa? Bapak mana? Bapak wali kota. Jadi uang pajak baliho itu 250 juta. Tapi pengusaha yang pasang pajak, pemiliknya itu bayar berapa coba? Uang pajak yang harus dibayar itu 250 juta. Tapi pengusaha pajak itu bayar berapa coba? Sebut deh kira-kira berapa? Hah? 2,5 juta. Pajaknya 250 juta. Yang dibayar oleh pengusaha itu berapa? 500. Berapa lagi?
Hampir 6 miliar, Pak. Kemana larinya? Ke Bapak. Ini manusia, bohong terus. Sekdanya yang ngomong. Nah, Cak Nun, MH Ainun Najib, ingat nggak pernah mengatakan Jokowi itu Fir'aun. Dan setelah itu sakit. Saya ketemu dengan Cak Nun di Jogja di sebuah acara, saya bicara berdua begini, sebelum acara saya ngobrol, Cak, sampean sakit, Cak? Iya. Betul, karena gara ngomong Fir'aun. Iya, betul. Loh, sampean kan ilmunya bagus. Aku agak lebih apes gitu. Fir'aun. Lalu teman saya, dokter ahli politik, ilmu politik dari UI, si Mulyadi, mengatakan Jokowi itu utusan neraka yang dikirim untuk menghukum bangsa Indonesia. Sakit. Hampir 2 tahun. Saya ketemu sama dia, bro, gimana bro? Sakit bro. Iya bang, hampir mati saya bang, katanya. Gila ya. Nah, kembali ke soal Prabowo, kata Munarman, orang ini menulis buku, dan orang ini paham masalahnya, dan dia ingin memperbaiki. Persoalannya adalah bahwa apa yang dilakukan dianggap enggak pas dengan niatnya, itu lain lagi. Teman kita, Said Didu, mengatakan, saya percaya dengan niat baik Prabowo, tapi saya frustasi dengan caranya. Gitu kan? Belakangan lagi dia ngomong lagi, saya percaya dengan niat baik Prabowo, tapi saya hampir gila dengan cara Prabowo. Nah, Bapak, saudara kalian, para kiai baik yang saya hormati, tadi saya sempat buka-buka, ternyata buku Paradok Indonesia itu dahsyat. Kenapa dahsyat? Dahsyatnya begini. Buku Paradok Indonesia itu menyoroti berbagai persoalan yang dialami Indonesia selama belasan puluhan tahun. Jangkarnya, peknya itu adalah negara yang kaya raya, tapi rakyat yang miskin. Lalu Prabowo melihat itu disebabkan pasal 33 tadi tidak dilaksanakan karena sistemnya kapitalisme liberal dan kleptokrasi, negara para maling. Maling, semuanya maling.